angka adalah cerita, tugas kita membacanya. Balik lagi sama saya Dodi di sini, dan ini adalah The Economist, channel kita belajar ekonomi menggunakan Excel, jadi kita coba belajar dengan data-data dunia nyata. Topik kali ini yaitu inflasi. Kenapa sih uang hari ini tidak sama dengan uang 10 tahun lalu? 10 tahun lalu dengan 20 ribu rupiah mungkin kita bisa beli makan ya, makan yang sederhana, yang enak, cukup lah. Nah, hari ini mungkin tidak cukup untuk membeli hal yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah uang kita berkurang? Tentu tidak. Yang berubah adalah nilai uang itu sendiri. Ini kita akan coba membahas konsep yang menjelaskan fenomena ini, yaitu inflasi ya namanya. Inflasi itu merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun. Artinya, jumlah uang yang sama bisa membeli lebih sedikit barang. Misalnya ya, di tahun 2010 harga kopi 10.000. Tahun ini, tahun 2024, harga kopi 18.000. Secara nominal kita punya uang 20.000 yang sama. Misalnya ya 20.000. Tapi kita dulu tahun 2010 bisa beli 2 bungkus kopi. Tapi sekarang cuma bisa beli 1 bungkus kopi dengan kembalian hanya 2.000 ya. Nah, ini yang konsep yang penting sebenarnya dalam ekonomi yang kita bisa jelaskan secara sederhana. Jadi apa sih inflasi ini sebenarnya? Inflasi ini diukur biasanya dengan menggunakan indeks harga konsumen. Indeks ini menghitung perubahan harga dari sekumpulan barang yang dikonsumsi masyarakat. Contohnya, ini yang dihitung ada makanan, transportasi, perumahan, pendidikan. Jadi kalau secara rata-rata, satu keranjang ya istilahnya, satu paket komoditas ini naik, maka IHK naik dan ini mengindikasikan adanya inflasi. Kita akan coba menghitung inflasi dari indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen di Indonesia yang terkini itu dihitung dari 150 kabupaten kota dengan tahun dasar tahun 2022. Kenapa sih data series indeks harga konsumen ini pendek? Jadi kalau kita lihat kan biasanya PDB itu data pada tahun dasarnya bisa sampai 10 tahun atau lebih. Seperti sebelumnya kalau kita tahu PDB itu dihitung menggunakan dasar tahun 2000. Kemudian yang terbaru yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Jadi setiap 10 tahun ada perubahan. Kenapa? Tentunya karena ada perbaikan cara menghitung dan ada hal-hal yang sebelumnya belum ada, tidak dihitung, itu jadi dihitung. Misalnya yang paling gampang itu ada terkait dengan artificial intelligence, itu kan ada nilai tambahnya ya. Di 10 tahun lalu mungkin itu tidak terlalu banyak dan bukan merupakan sektor sendiri. Nah, mungkin nanti di kedepannya bisa jadi satu sektor sendiri karena sekarang ekonomi digital ini sedang sangat berkembang. Nah, begitu pula di tingkat konsumen. Ini kenapa diubah tiap beberapa tahun sekali? Karena ada perubahan-perubahan yang penting. Misalnya tahun dasar sebelumnya itu tahun 2018, mungkin internet masih belum semasif tahun-tahun belakangan ini. Di saat 2018, mungkin harga paket masih mahal, jadi tidak semua orang menjangkaunya dan bukan menjadi prioritas. Sekarang hampir semua orang menggunakan internet, baik untuk belajar atau untuk memproduksi, seperti saya ini memproduksi konten, atau mungkin untuk mengkonsumsi hiburan. Nah, karena itu tiap beberapa tahun sekali BPS sendiri memperbarui keranjang komoditasnya yang digunakan untuk menghitung inflasi. Nah, hal ini tentunya untuk memastikan bahwa potret konsumsi masyarakat ini tetap relevan. Sekarang kita akan coba masuk ke prakteknya ya, untuk menghitung inflasi.
kita bisa ambil dari dua link ini, tapi untuk kepraktisan kita ambil dari yang link kedua. Kita cari indeks harga konsumen di tahun 2022 ya, tahun dasarnya. Kita ambil semua kecuali yang tahunan, kita akan coba hitung bulanan, dan kita hanya coba menghitung yang nasional saja ya. Kita unduh. Jadi seperti di video kita yang kedua, inflasi ini hitungnya kita bisa menggunakan hitungan tahunan ya, atau hitungan bulanan. Ya, tahunan atau bulanan. Kalau kita hanya melihat indeks harganya ini tentunya tiap tahun akan selalu meningkat ya. Ini kita coba hitung yang pertama bulanan atau month to month. Month to month kita bisa hitung dari bulan Februari ya, 2024. Jadi dikurangin tahun sebelumnya ya, kali 100 kurang 100, kita ini sudah dalam bentuk persen, jadi kita tidak perlu membuat persen lagi. Atau kalau teman-teman lebih comfort menggunakan persen, kita bisa menggunakan rumus ini dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya, kemudian kita convert jadi persen. Nah, ini yang month ya. Yang 2025 dibandingkannya dengan Desember. Sorry. Dalam bentuk persen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung year on year. Year on year ini baru bisa dihitung di tahun 2025. Karena dia menghitung dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kita sudah punya ya. Kita coba melihat versi grafiknya ya sekarang. Kita kopas saja di sini supaya bisa kita analisis menggunakan line chart. Salah saya terlalu ini.
Kita coba lihat di sini. Bahwa ini format aksesnya. Dalam bentuk persen aja ya. Kita buat juga yang year on year. Kita coba sedikit analisis ya. Jadi inflasi yang month to month atau bulan ke bulan ini menunjukkan sebenarnya dia nggak banyak ya, per bulannya tuh ada inflasi tapi nggak banyak. Bahkan ada beberapa waktu yang dia deflasi. Inflasi sendiri sebenarnya kan didorong oleh dua faktor ya. Apakah itu dari kenaikan permintaan atau dari kenaikan harga-harga produksi. Untuk kenaikan permintaan berarti sebenarnya ini bisa mencerminkan kondisi konsumsi yang dilakukan di masyarakat. Apakah masyarakat ini sebenarnya sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat di 2024 ini relatif stagnan ya konsumsi masyarakatnya. Karena kalau kita lihat di beberapa bulan ini ada yang inflasinya menyentuh di 0,5% per bulannya. Ada juga yang ternyata deflasi. Jadi beberapa bulan ini ada kenaikan harga, di bulan lain ternyata ada deflasi atau harga-harga ini secara umum turun dibandingkan periode bulan sebelumnya. Nah, berbeda dengan itu, kalau kita lihat di 2025 ini mulai ada peningkatan signifikan ini, terutama di bulan Maret April. Kenapa di bulan Maret April? Kalau kita lihat di bulan Maret April tahun 2025 ini ada momen puasa dan lebaran ya, makanya harga-harga naik. Di akhir tahun ini juga ada momen lebaran, kan? Momen Natal dan tahun baru, itu juga biasanya harga-harga naik. Ini yang kalau kita baca inflasi bulan ke bulan atau month to month. Sementara untuk inflasi yang year on year ini membandingkan dengan tahun lalu, dan ini yang biasanya menjadi patokan sasaran oleh Bank Indonesia ya, maupun oleh pemerintah sebenarnya, baik Bank Indonesia maupun ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan. Ini kalau kita lihat sasarannya biasanya berupa range, dan seingat saya biasanya di antara 2,5 atau 3 plus minus 1 gitu. Kita lihat masih dalam sasaran. Harga-harga sebenarnya relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikannya juga tidak terlalu tinggi ya, itu 2% per tahun. Bahkan ada sempat itu tidak ada kenaikan ya di Februari dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya. Kira-kira begitu untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.